Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmat Febrian dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pajak bumi dan bangunan atau biasa disingkat PBB. Mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu tahu dulu apa itu pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB merupakan pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan yang memiliki, menguasai, ataupun memanfaatkan tanah dan bangunan yang memiliki nilai ekonomi. Kenapa harus ada PBB? Karena pajak yang kita bayarkan nantinya akan digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan seperti perbaikan jalan, sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas umum lainnya. Jadi bisa dibilang PBB adalah salah satu bentuk kontribusi kita sebagai masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah maupun negara. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai subjek dan objek pajak. Objek pajak adalah apa yang dikenakan pajak, yaitu tanah dan bangunan. Misalnya rumah tinggal, ruko, gedung, kantor, ataupun sebidang tanah kosong. Sedangkan subjek pajak adalah orang atau badan yang memiliki atau memanfaatkan tanah maupun bangunan tersebut. Namun, tidak semua tanah dan bangunan dikenakan PBB. Contohnya, tempat ibadah, fasilitas sosial tertentu, dan beberapa organisasi internasional yang mendapat pengecualian sesuai ketentuan. Oke, yang selanjutnya itu yang ketiga adalah landasan hukum. Agar pemungutan pajak memiliki dasar yang jelas, PBB diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Awalnya, PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Selanjutnya, sejak diberlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan kepada pemerintah daerah. Dengan adanya perubahan ini, hasil penerimaan PBB dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan di masing-masing daerah. Selanjutnya itu ada asas pemungutan. Dalam pelaksanaannya, pemungutan PBB memiliki beberapa asas penting. Yang pertama adalah asas sederhana. Artinya, aturan dan prosesnya dibuat agar mudah dipahami masyarakat. Yang kedua adalah asas adil, yaitu besarnya pajak disesuaikan dengan nilai objek pajak sehingga lebih proporsional. Terus yang ketiga ada kepastian hukum, karena seluruh proses pemungutan diatur oleh undang-undang. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah asas gotong royong, di mana setiap masyarakat ikut berpartisipasi membangun daerah melalui pembayaran pajak. Selanjutnya ada yang kelima, mekanisme pemungutan. Lalu bagaimana proses pemungutan PBB? Di sini ada dua cara, ada dua sistem yang digunakan. Yang pertama adalah official assessment system. Dalam sistem ini, pemerintah yang menentukan besaran pajak yang harus dibayar melalui surat pemberitahuan pajak terutang atau biasa disebut SPPT. Sedangkan yang kedua adalah self assessment system, yaitu wajib pajak mengisi data objek pajaknya melalui surat pemberitahuan objek pajak atau biasa disebut SPOP. Dengan adanya dua ini, sistem ini maksudnya proses pendapatan dan pembayaran pajak menjadi lebih tertata dan lebih rapih gitu. Lalu yang keenam itu ada jumlah tarif pajak PBB. Untuk tarif PBB sendiri secara umum sebesar biasanya itu 0,5%. Dasar perhitungannya menggunakan nilai jual objek pajak atau biasa disebut NJOP, yaitu nilai atau harga wajar dari tanah maupun bangunan. Semakin tinggi nilai suatu properti, maka semakin besar pula dasar pengenaan pajaknya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan penilaian NJOP secara berkala agar nilainya tetap sesuai dengan kondisi yang ada. Terus yang ketujuh itu ada cara menghitung PBB. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung PBB. Langkah pertama adalah menentukan NJOP tanah dan bangunan. Setelah itu, dikurangi dengan NJOP tidak kena pajak atau NJOP TKP sehingga diperoleh nilai bersihnya.
Kemudian ditentukan nilai jual kena pajak atau NJKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terakhir, NJKP dikalikan tarif PBB sebesar 0,5% sehingga diperoleh jumlah pajak yang harus dibayar. Misalnya, setelah dihitung NJKP sebuah rumah sebesar 100 juta rupiah, maka PBB yang harus dibayar adalah 500 ribu rupiah. Kurang lebih begitu ya teman-teman. Selanjutnya yang ke-8 itu ada faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tidak semuanya masyarakat selalu membayar PBB tepat waktu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah kesadaran wajib pajak. Semakin paham seseorang mengenai manfaat pajak, biasanya semakin patuh pula orang tersebut dalam membayar pajaknya. Terus faktor kedua adalah adanya sanksi bagi yang terlambat atau tidak membayar pajak. Dan yang terakhir adalah jika kualitas pelayanan. Jika proses pembayaran mudah, cepat, dan transparan, maka masyarakat juga akan lebih semangat untuk memenuhi kewajiban pada bayar pajaknya. Lalu yang ke-9 adalah tantangan dan implementasi. Walaupun PBB memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaannya, masih terdapat beberapa tantangan. Misalnya, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Terus ada juga data kepemilikan tanah yang belum akurat, hingga adanya data ganda pada orang tersebut gitu. Terus selain itu, pelayanan dan sistem administrasi di beberapa daerah juga masih perlu ditingkatkan agar proses pembayarannya pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, kesimpulan teman-teman. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting. Dana dari PBB digunakan untuk mendukung pembangunan sebagai fasilitas umum yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita perlu memahami pentingnya membayar PBB dengan benar dan tepat waktu. Karena pada akhirnya, pajak yang kita bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. Nah, itulah pembahasan mengenai pajak bumi dan bangunan atau biasa disebut PBB. Semoga setelah menyaksikan video ini, kita jadi lebih memahami apa itu PBB, bagaimana cara menghitungnya, serta mengapa pajak ini penting bagi pembangunan daerah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya Rahmat Febrian mewakili kelompok 7, pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.